Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Sapta Purtala dengan NIM 22205010995. Mata kuliah Komunikasi Interpersonal, dosen pengampu Ibu Pipi Hasmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang podcast Deddy Corbuzier dan Putri Aryani. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, dan memiliki 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan afeksi, inklusif, dan kontrol. Afeksi adalah hubungan saling memberikan atau mendapatkan kasih sayang. Dalam podcastnya, Deddy memberikan kasih sayangnya kepada Putri dengan cara menanyakan keadaan Putri. Putri, sehat, Put? Alhamdulillah. Gimana kemarin? Kemudian adalah inklusif. Inklusif adalah keinginan menjadi orang lain. Misalkan komunikator menjadi bagian dari komunikan, ataupun komunikan menjadi bagian dari komunikator. Dalam hal ini yang dimaksud adalah komunikator berusaha memasukkan komunikan dalam obrolannya sehingga terjadinya feedback. Feedback itu berupa reaksi, berupa tanggapan terhadap apa yang dikatakan oleh komunikator. Berikut ini adalah contoh inklusif yang terjadi antara Deddy dan Putri Aryani. How do you feel? I feel so grateful and proud, and I don't expect it before that I will get this. Dan yang paling Putri nggak nyangka itu apresiasi dari masyarakat Indonesia dan dunia. Masyarakat Indonesia dan dunia. Dan terlihat apa yang dilakukan Deddy Corbuzier ketika Putri sedang berbicara. Ia mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Putri Aryani. Itu merupakan bentuk Deddy ingin menjadi bagian dari Putri Aryani. Kebutuhan yang ketiga adalah kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Maksudnya di sini adalah komunikator menggunakan bahasa yang sopan sehingga komunikan nyaman dalam berkomunikasi, dan obrolan pun dapat terselesaikan sampai akhir. Berikut adalah contoh kontrol yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier kepada Putri Aryani. Okay. Putri, sorry, I need to ask you something quite sensitive. Tapi I think you're okay with that lah ya. Okay. Get used to it juga kan, maksudnya kamu juga udah kuat banget. Kamu tuh berarti kan ini sekarang sebutannya apa? Kamu senangnya disebutnya apa? Tunanetra atau apa? Apa aja lah. Apa aja ya, nggak peduli ya. Oke. Nggak peduli ya. Nggak penting, yang penting karya gitu kan Iya, ya. nggak penting itu label doang. Bisa kita lihat bersama, Deddy berhasil mengkontrol komunikasinya dengan menggunakan kata sorry, di mana pertanyaan tersebut agak sensitif. Kemudian respon dari Putri Aryani sebagai komunikan itu it's okay, atau menandakan bahwasanya komunikannya nyaman dalam pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan Deddy dapat dijawab oleh Putri Aryani. Dalam komunikasi interpersonal ada yang namanya konsep diri. Nah, dalam podcast Deddy Corbuzier dan Putri Aryani, di sini Deddy memandang komunikannya, yaitu Putri Aryani, adalah positif dengan cara penilaian refleksi, yaitu menilai Putri secara upper, yakni melihat Putri dari sisi positifnya dengan cara mengatakan bahwasanya Putri itu adalah luar biasa. Berikut adalah cuplikannya. Putri kaget kenapa Simon bisa sesoft itu. Yeah, because you're amazing. Thank you. I think because you're amazing. Thank you, it's a pleasure. Begitupun sebaliknya, Putri Aryani memandang Deddy adalah positif melalui script identity. Dia menganggap bahwasanya Deddy Corbuzier adalah role modelnya dalam dunia entertainment. Berikut cuplikannya. Wah, kan kirain pujian. Oh iya, pujian. Kan udah nonton dari kecil. Maksudnya kan salah satu role modelnya Putri. Iya benar, Put. Iya. Sehingga menurut Jendela Jauh Hari, posisi Putri dan Deddy Corbuzier itu berada di posisi aman. Selanjutnya, saya akan menganalisis bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi antara Deddy Corbuzier dan Putri Aryani. Dalam podcast Deddy Corbuzier dan Putri Aryani, bentuk komunikasi interpersonal yang terjadi adalah itu, di mana
Putri Aryani menceritakan bahwasannya dirinya pernah dibully. Berikut adalah cuplikannya. Kalau tadi ngomong-ngomong bully, kamu tuh pernah dibully orang emang? Oh, pernah. Waktu kecil? Maybe sampai sekarang juga ada. Oh ya? Bully apa? Ya biasanya kalau dulu ada sih yang kocak tuh. Dia kan tanya gini, kakak kenapa mata kakak beda sama manusia asli gitu. Terus Putra jawab, emangnya aku alien, manekin gitu. Ya, ini anak kecil yang nanya. Nggak tahu, bocil biasanya. Oh. Nggak tahu, tapi memang kalau dulu tuh Putri nggak punya teman. Kamu nggak punya teman? Enggak. Karena? Teman cuma ada 1-2 orang aja yang maksudnya yang beneran mau temenin, mau kemana aja, bareng-bareng, ngobrol, happy-happy gitu. Oh, karena kamu beda gitu maksudnya? Iya, itu. Terus pada bilang gini, nggak usah temenan sama dia, pansos gitu. Hal ini dikarenakan Putri Aryani dan Deddy Corbuzier sudah mencapai tahap keterbukaan dan mempercayai satu sama lain. Serta Putri Aryani menganggap bahwasannya Deddy Corbuzier dan dirinya memiliki satu frekuensi yang sama, sehingga terjadilah komunikasi itu. Berikut ini adalah cuplikan Putri Aryani mengatakan Deddy satu frekuensi dengan dirinya. Tapi seru sih ngobrol sama Om Deddy. Seru ya? Iya, soalnya emang kita kayaknya sefrekuensi. Benar. Karena Om ini apa adanya. Banyak pemikiran kita yang sama. Betul. Om, jujur ya, ini Ya. Putri ngobrol sama Om bisa jadi belak-belakan begini loh. Asik kan? Ya, asik. Iya kan? Kemudian saya akan menganalisis tentang komunikasi nonverbal yang terjadi. Yang pertama ada semiotika. Semiotika itu adalah tanda-tanda ataupun simbol-simbol. Dengan melihat tanda-tanda ataupun simbol tersebut, kita dapat mengetahui sesuatu. Nah, dalam semiotika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada denotasi, yang kedua ada konotasi, yang ketiga ada mitos. Mari kita analisis dalam video tersebut. Bisa kita lihat di sini Putri Aryani memainkan flute, yang mana flute itu adalah denotasi dalam semiotika. Konotasinya adalah orang yang lihai ataupun pandai dalam memainkan alat musik, itu disebut dengan musisi. Sehingga mitosnya adalah Putri Aryani memiliki suara vokal yang bagus ataupun merdu. Tipe-tipe komunikasi nonverbal yang terjadi antara Putri Aryani dan Deddy Corbuzier terdapat kineksis, yaitu posisi ataupun gerak tubuh dan wajah, di mana kita lihat Deddy Corbuzier itu tertawa, begitupun juga dengan Putri, sama-sama tertawa. Ini menggambarkan bahwasannya Deddy dan Putri sedang mengalami rasa bahagia ataupun senang, dan juga menggambarkan keceriaan antara keduanya. Oh gitu. Jadi bulinya selektif juga ya. Iya dong. Jelas itu jelas. Makanya kan smart people. Gimana sih? Iya. Model komunikasi antara Deddy Corbuzier dan Putri itu adalah model interaktif, di mana komunikator yaitu Deddy berhasil memproses pesannya agar Putri si komunikan dapat aktif dalam komunikasinya. Secara keseluruhan, ciri-ciri komunikasi interpersonal itu terdapat pada Deddy dan Putri Aryani. Yang pertama, selektif dan sistematis, di mana Deddy dan Putri Aryani tidak sembarangan untuk berkomunikasi karena terdapat 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan afeksi, inklusif, dan kontrol. Kemudian, itu ada ciri-ciri yang kedua adalah individual, yang mana satu komunikator dan satu komunikan. Di sini Deddy adalah komunikator, sedangkan Putri adalah komunikan. Kemudian ada pengetahuan personal, yaitu harus tahu lawannya baik komunikator dan komunikan, di mana Deddy dan Putri Aryani sama-sama mengenal satu sama lain dan mengetahui satu sama lain. Bukti mereka mengenal satu sama lain. Ya tapi kita kenalan tuh udah dari berapa, 5 tahun yang lalu ya? Iya bener. Pada saat Paralimpik, bener gak sih? Para Games. Para Games Ya. Betul, di hitam putih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.